Ayahku adalah dewa perang. Bab 495. Orang-orang di sekitarnya terus membujuk Guan Qianjun. Guan Qianjun tertawa dan tidak peduli. Dia bahkan mengambil Qian-Qian dari pelukan Liu Yan dan duduk untuk minum teh. Melihat semua orang yang tercengang, dia berkata dengan tenang, "Putriku benar, Ye Chen akan kembali dalam waktu setengah menit." Semua orang memandangnya seperti orang bodoh atau idiot. Beberapa orang bahkan menghela nafas pelan, meskipun Master Guan ini adalah seorang pelukis yang hebat dan memiliki keahlian yang luar biasa, ada yang salah dengan otaknya. Yang lainnya, Tuan Muda Ye Chen yang bermartabat bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Saat ini, Ye Chen sudah bergegas keluar dari lift dan melangkah menuju pintu. Sambil berjalan, kertakan gigi. "Guan Qianjun, jika kamu menungguku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Di depan banyak orang, kamu akan membuatku tidak bisa mundur, mengalahkanku, dan kemudian kamu ingin mencuri wanita yang kusuka. Ini adalah kejahatanmu. Dan itu adalah kejahatan besar." Saat dia mengatakan ini, dia hendak mengeluarkan ponselnya, bertanya-tanya siapa yang harus dihubungi. Habiskan uang dan biarkan dia mengurus Guan Qianjun. Seperti kecelakaan mobil 2 tahun lalu yang menewaskan seorang pemula di bidang seni lukis. Bagi Tuan Muda Ye dari Tiandu, bukankah mudah membunuh seseorang? Tapi saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara dingin dari pintu. "Tuan Muda Ye Chen, silakan kembali bersama saya." Ye Chen tiba-tiba mendongak dan melihat seorang pria jangkung berdiri di depan pintu, menatapnya dengan kebencian. Orang ini, di kota Yunhai, kehadirannya jelas terkenal. Dia adalah Xiong Ye peringkat ketiga di antara 6 binatang raksasa lautan awan, Xiong Chunliu. Ketika Guan Qianjun melihat Ye Chen ingin menolak akunnya, dia mengirim pesan ke Xiong Chunliu. Lao Xiong segera datang bersama beberapa pria berbadan tegap dan berkuasa. Pada saat ini, Ye Chen menatapnya dengan dingin, "Kembalilah bersamamu. Kemana kamu pergi? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku seperti ini? Tahukah kamu siapa aku?" Xiong Chunliu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara kasar, "Saya tahu siapa Anda. Anda adalah Tuan Muda Ye Chen Ye dari kota Tiandu. Anda dikenal sebagai lukisan setan Tiandu, dan Anda cukup mendominasi. Sombong dan kejam. Berpikiran sempit. Rabun." Ya. Saat dia berbicara, ada sarkasme yang tak ada habisnya di wajahnya. Para preman di belakangnya tertawa. Saat ini, Ye Chen diikuti oleh 20 atau 30 pengawal. Meskipun dia dipukuli sampai babak belur oleh Qian-Qian sebelumnya, dia agak lega sekarang dan menunjukkan sedikit kekuatan lagi. Hanya saja hidung lebam dan wajah bengkaknya terlihat lucu bagaimanapun dilihat. Ye Chen tersenyum dingin, dan energi agungnya melonjak lagi. Sambil menunjuk ke arahnya, dia berkata, "Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi jika Anda mengatakan hal seperti itu, Anda sudah tamat." Dia mengangkat dua jarinya dengan bangga dan melambai ke depan. Para pengawalnya segera menerkamnya dan mengeluarkan tongkatnya. Ke mereka. Hanya ada 4 atau 5 orang yang berdiri di depan pintu menghalangi Tuan Muda Ye. Ada 20 atau 30 orang. Anda bisa memberinya pelajaran dengan santai. Namun, beberapa menit kemudian, orang-orang ini terlempar ke jalan di luar. Masing-masing dari mereka jatuh dengan sangat menyedihkan dan terus berguling-guling. Ada yang menutupi pinggangnya, ada yang memeluk kaki, dan berteriak lebih buruk dari babi di rumah jagal. Xiong Chunliu bahkan tidak mengambil tindakan, itu adalah anak buahnya. Beberapa dari mereka dengan mudah mengalahkan orang-orang ini. Kemudian Xiong Chunliu mengambil tindakan. Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih bagian belakang leher Ye Chen, yang sedang memutar dan mencoba melarikan diri. Seret dia menuju pintu masuk lift. Saat dia berjalan, dia tertawa parau. "Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah seorang pemuda dari kota Tiandu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan ketika kamu datang ke kota Yunhai. Qianglong bukanlah ular lokal, dan kamu tidak seperti Qianglong. Di mataku, Xiong Chunliu, dia hanya ayam yang lemah." Kuek, kuek, kuek. Leher Ye Chen hampir patah saat dia mencubitnya. Dia berteriak dengan tegas, lepaskan aku segera, sudah kubilang. Aku sangat kuat. Aku bukan hanya Tuan Muda Tiandu, aku juga berada di ibu kota provinsi di sini. Ada juga koneksi dan koneksi yang hebat. Tidak peduli siapa kamu, kamu berani. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan segera meminta seseorang untuk menghancurkan kalian semua. Aku bisa menggunakan kekuatan hitam dan putih dalam hitungan menit. Tidak peduli siapa kamu,
segera lepaskan aku. Saat aku memamerkan kekuatanku, bahkan aku pun akan takut. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan liar dan menamparkan Xiong Chunliu. Tapi bisakah punggung dan pinggang kuat Tuan Xiong dikalahkan dengan tamparan kecil? Justru sebaliknya. Secara tidak sengaja, kedua pergelangan tangan Ye Chen bahkan terkilir karena pemukulan tersebut. Rasa sakit itu membuatnya menyeringai, dan Xiong Chunliu melemparkannya ke dalam lift. Ye Chen meringkuk di sudut, seperti rusa yang tak berdaya dan terluka. Lalu dia berteriak histeris, "Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin membawaku kemana?" Xiong Chunliu berkata-kata demi kata, "Kamu bertaruh dengan Tuan Guan kami dan menolak menerimanya. Kamu berkata, kemana aku harus membawamu? Tentu saja aku akan membawamu untuk memenuhi janjimu." 4 kata terakhir sangat berdampak. Ye Chen berteriak histeris, "Saya menyarankan Anda untuk tidak mendengarkan Guan Qianjun itu. Dia akan membunuh Anda, dia seharusnya memberitahu Anda, bahkan jika saya datang dari Tiandu, tidak akan terjadi apa-apa. Itulah kenapa kamu begitu berani padaku, bukan? Aku ingin memberitahumu baik-baik siapa yang aku kenal, dan kamu akan takut." Kemudian, dia tidak hanya memindahkan beberapa orang kaya dan berkuasa di kota Tiandu, tetapi juga memindahkan para bos ibu kota provinsi setempat, dan kemudian memindahkan para bos kota Yunhai, membicarakannya dengan penuh semangat. Xiong Chunliu menatapnya dengan wajah lucu. "Katakan saja sesuatu. Orang-orang yang kamu pindahkan ini, dikalikan 10, tidak sebaik salah satu jari Tuan Guan." Ye Chen terkejut, "Siapa dia? Apa yang kamu katakan pasti sangat dilebih-lebihkan. Ini mengandung banyak air. 99% di antaranya adalah air." Pintu lift terbuka. Xiong Chunliu menendangnya keluar seperti bola. "Kelembaban. Hahaha. Yang bisa kukatakan hanyalah kepalamu penuh air." Lalu dia keluar. Tendangan lain menendang Ye Chen ke sebuah ruangan kecil. Kemudian, Xiong Chunliu dan beberapa anak buahnya menyerbu masuk. Di dalam, teriakan ketakutan Ye Chen terdengar. "Apa yang ingin kamu lakukan? Aku putra tertua dari Tiandu, dan kamu tidak bisa menggangguku. Cepat keluarkan aku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melepas celanamu?" Xiong Chunliu mencibir dan berkata, "Anak muda dari Tiandu. Lumayan. Dia tipikal pria cantik, dan aku sangat menyukainya. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Kenapa kamu tidak pergi ke lobi dengan patuh? Lakukan saja apa yang kamu janjikan pada Tuan Guan sebelumnya, lakukan sekarang. Jika kamu benar-benar tidak ingin melakukannya, berlututlah dan mohon pada Tuan Guan untuk melepaskanmu. Mari kita lihat apakah dia bahagia atau tidak. Pilihan lainnya adalah, kamu tidak perlu melakukannya, semua bawahanku menyukai pria cantik." Anak buahnya yang sangat besar bahkan mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Tidak lama kemudian, Ye Chen berteriak dengan memilukan, Aku berjanji. Aku memilih yang pertama." Aku berkata, "Kamu tidak boleh melepas celanamu, aku tidak pandai, jangan paksa aku melakukan hal seperti itu. Lalu bagaimana aku bisa menjadi laki-laki mulai sekarang?" Bab 496. Untuk menjadi seorang pria di masa depan, Ye Chen menyerah, dan pemuda dari Tiandu menyerah. Di lobi, semua orang masih mendesak Guan Qianjun untuk segera pergi, jika tidak, dia akan benar-benar mendapat masalah. Wajah Liu Yan penuh kecemasan, "Tuan Guan, ayo cepat pergi. Kamu sangat pandai melukis dan bisa menyaingi Ye Chen. Tapi, kamu tidak sekuat dia. Aku tidak bercanda. Cepat ayo pergi bersama. Dia mungkin telah menemukan banyak orang berkuasa untuk berurusan denganmu sekarang, dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Apakah kamu tidak takut sama sekali? Bahkan jika kamu tidak takut, kamu juga harus memikirkan putrimu." Qian menggelengkan kepalanya, ayahku tidak takut, dan rasa takutku semakin berkurang. Semakin banyak orang yang datang, semakin baik. Bibi kecilku, aku belum cukup bersenang-senang sekarang. Liu Yan, ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jenis yang menjadi gelap di depan matamu. Ayah dan anak perempuan ini benar-benar tidak takut mati. Guan Qianjun berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Nona Liu, putriku benar. Segera, pria itu akan masuk dan bersujud kepadaku dan memohon belas kasihan." Liu Yan berseru, "Jangan angan-angan seperti itu, Tuan Guan. Jika dia melakukan ini, saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan tidak masalah jika Anda ingin saya menjadi wanita Anda." Kata-kata itu muncul tiba-tiba. Teriakan melengking datang dari gerbang. "Tuan Guan, aku minta maaf padamu. Seharusnya aku tidak."
Aku seharusnya tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Aku sangat menyesalinya sekarang. Aku mohon ampun. Aku bersujud padamu untuk mengakui kesalahanku. Tolong, Tuan, jangan khawatir tentang kesalahan penjahatnya. Di lobi, semua orang segera menoleh dan menoleh. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi keterkejutan. Menakjubkan. Sulit dipercaya. Aku tidak percaya Tuan Muda Ye, yang begitu mendominasi bahkan setelah kalah barusan, benar-benar berlari masuk dengan genit. Bahkan pakaian di tubuhnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan sebagian dagingnya. Ia memeluk dirinya erat-erat dengan kedua tangannya, seperti seorang istri muda yang baru saja di. Dia berlari masuk dan berlutut di depan Guan Qianjun sambil menjatuhkan diri. Tidak berkata apa-apa. Segera bersujud. Kau tahu, tampar wajahmu sendiri. Kau tahu, tampar wajahmu sendiri. Semua orang tercengang. Semua orang tercengang. Rahang mereka jatuh ke tanah. Liu Yan bahkan berteriak tak percaya, ya, ya. Tuan muda, ada apa denganmu? Kenapa kamu, apa yang kamu? Pada titik ini, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Ye Chen mengabaikannya. Terus bersujud dan tampar wajahmu, bersujud dan tampar wajahmu. Meskipun 100 kepala dan 100 tamparan ini terlalu berlebihan, semuanya berakhir dengan cepat ketika dia fokus penuh dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Ye Chen dipukuli hingga menjadi kepala babi besar sendirian. Wajahnya merah dan bengkak. Mimisan. Ketika dia berbicara lagi, 2 atau 3 giginya tanggal. Apa yang dia katakan tidak jelas. Tuan Guan, saya melakukannya, sesuai dengan taruhan kita. Bisakah Anda melepaskan saya, tolong lepaskan saya. Pada akhirnya, penuh kengerian. Tidak ada yang namanya pemuda. Tidak ada sikap menyendiri seperti Tiandu Huamo. Saat ini, ada 2 gonggongan di sampingnya. Wang Cai berjalan dengan semangat tinggi, berjongkok di depan Ye Chen, dan memandangnya seperti seorang ayah tua yang memandangi seorang anak kecil. Dengan sedikit kasih sayang dan sedikit keagungan. Segera setelah Anda melihat Wang Cai muncul, Ye Chen tiba-tiba gemetar dan memandang Guan Qianjun dengan rasa malu. Wajah Guan Qianjun tanpa ekspresi. Lihatlah Guan Qian. Wajah Qian tanpa ekspresi. Lihatlah Liu Yan. Liu Yan memaksakan senyum dan tampak tak berdaya. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Semua orang menahan tawa mereka. Melihat beberapa pria besar yang berdiri di gerbang dengan tangan bersilang dan wajah malang, Ye Chen terkejut lagi. Jangan berani mengabaikan. Dia berteriak kepada Wang Cai, ayah. Setiap kali dia menelepon ayah, Wang Cai mengeluarkan suara. Sama seperti saat Ye Chen menelepon ayah, dia merespons. Saya tidak tahu betapa menyegarkan dan bahagianya saya. Ini benar-benar puncak kekayaan. Sebenarnya ada seorang tuan muda dari Tiandu yang terus memanggilnya ayah. Mulai sekarang, ia akan memiliki sesuatu untuk dibanggakan di antara teman-teman anjingnya. Orang-orang di sekitarnya kaget dan tidak mengerti apa yang terjadi. Aku akan mencekikmu. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana Tuan Guan melakukannya? Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Guan benar-benar dapat membawa orang ini kembali. Rendah hati sekali. Tidak hanya dia kembali, dia langsung berlutut, bersujud dan memohon ampun. Dia malah memanggil anjing itu ayah. Apa dia begitu tidak tahu malu? Jika keluarganya mengetahuinya, mereka mungkin akan menendangnya ke Siberia dan membiarkannya mati kedinginan di sana, agar tidak malu saat dia kembali. Sejujurnya, jika saya ingin melihat anak saya merawat anjing, saya lebih suka melompat dari gedung ini. Hal yang paling luar biasa adalah Liu Yan. Dia tercengang saat melihat Ye Chen peduli pada ayah seekor anjing. Kemudian, dia melihat ke arah Guan Qianjun. Dia berbicara dengan kaget. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Qian berteriak dengan semangat, sudah kubilang, bibi cantik, ayahku sangat kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jangan bicara tentang orang ini, meskipun ada 1.000 atau 10.000 orang ini lagi. Aku, ayah, pasti bisa menamparkan wajah mereka. Seharusnya ayah percaya sejak lama. Dia menatap Liu Yan dengan sepasang mata yang murni dan tanpa cacat. Liu Yan tiba-tiba merasakan detak jantung yang kuat. Dia tiba-tiba teringat akan apa yang dia katakan belum lama ini. Jika Guan Qianjun benar-benar bisa melakukan apa saja pada Ye Chen, dia akan menjadi wanitanya. Sekarang, Guan Qianjun benar-benar melakukan sesuatu pada Ye Chen dan membuatnya tunduk. Pikirkan ini. Liu Yan tidak berani memikirkannya lagi. Dia adalah bintang super. Ada banyak pelamar,
termasuk Pangeran Arab dan bangsawan Inggris. Tapi saya tidak pernah menganggapnya serius. Dan saat ini, tapi saya merasakan perasaan kasih sayang yang tak terlukiskan. Dia diam-diam melirik Guan Qianjun dan melihat senyum jahat dari seorang CEO super di sisi wajahnya yang tegas. Dia bahkan lebih bingung dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bibi cantik, mengapa wajahmu begitu merah? Lebih merah dari apel merah." Ini membuat Liu Yan sangat malu hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ye Chen akhirnya muak menyebut Wang Cai, 100 ayah. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk memukulnya sampai mati, dan menatap Guan Qianjun lagi. Dia bergumam, "Tuan Guan, saya telah melakukan semua yang harus saya lakukan, bisakah Anda melepaskan saya?" "Melepaskan saya? Tinggalkan garis di dunia agar kita dapat bertemu lagi di masa depan. Saat kamu datang ke Tiandu di masa depan, aku pasti akan memperlakukanmu sebagai sahabatku dan menyambutmu dengan baik." Ketika dia mengatakan ini, matanya bersinar dengan penuh kebencian. Jika orang ini benar-benar datang ke Tiandu, dia harus dibunuh. Dia harus membunuh putrinya. Jangan bunuh anjing ini. Dan dia meninggal karena segala macam penyiksaan. Kekejaman di matanya tentu saja disadari sepenuhnya oleh Guan Qianjun. Dia tersenyum tipis. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi itu saja, yang paling penting. Kamu mungkin tidak melakukannya, kan?" Nadanya penuh dengan roh jahat. Tiba-tiba, Ye Chen tiba-tiba gemetar dan menatap bos itu dengan kedua matanya. Tiba-tiba, aku merasa hatiku ditusuk dengan keras. Menakutkan. Merasa ngeri. Wajahnya pucat. Tidak ada warna sama sekali. Bukankah dikatakan, tinggalkan garis di dunia agar kita dapat bertemu dengan mudah di masa depan? Kenapa kamu begitu agresif? Bersambung.